Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal ujian KSM Fisika tingkat Kabupaten Kota tahun 2022 ya. Nah, kita akan mulai dari soal yang pertama ini. Kita lihat soalnya. Sebuah timbangan atau neraca tradisional digunakan pedagang zaman dahulu untuk mengukur berat barang dagangan. Timbangan tersebut terdiri dari pegas berkonstanta K diberi massa M atau diberi beban M yang digantung pada pohon di halaman masjid. Jika kondisi beban belum stabil, beban akan bergetar dengan frekuensi F. Persamaan getaran untuk frekuensi tersebut adalah F sama dengan C, M pangkat X, dan K pangkat Y. Jika K adalah konstanta tanpa satuan, berikut adalah pasangan kemungkinan nilai X dan Y. Nah, jadi ini untuk bahasa Arabnya transliterasi ya dari bahasa Indonesia yang ada di atas, kemudian pilihan jawabannya seperti ini. Oke, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan analisis dimensional atau analisis dimensi ya. Jadi kita akan mencari nilai dari X dan Y. Oke, kita akan lihat. Sebenarnya kalau teman-teman sudah paham atau sudah pernah belajar tentang getaran atau osilasi pada pegas, itu sebenarnya kita bisa langsung jawab untuk soal ini. Jadi untuk getaran atau osilasi di pegas itu kan kita punya persamaan seperti ini ya. Untuk frekuensinya itu sama dengan 1/2pi akar dari K per M. Nah, ini kita sudah bisa menjawab dari bentuk soal ini. Tapi nanti kita akan coba bagaimana caranya mendapatkan nilai X dan Y kalau kita gunakan analisis dimensional. Oke, kita mulai dulu dari yang cara pertama, seandainya teman-teman sudah tahu persamaan ini ya. Jadi, kita bisa lihat dengan cara bagaimana? Dengan cara kita lihat nilai akar K per M ini kan. Nah, yang 1/2pi ini adalah nilai C-nya atau nilai konstantanya di sini. Kemudian kalau kita lihat nilai K-nya, ini kan kalau dibuat F itu kan sama dengan C dikali K pangkat setengah, ya kan? Kemudian dibagi dengan M pangkat setengah. Kalau kita naikkan semuanya, itu berarti F sama dengan C dikali K pangkat setengah, kemudian M-nya pangkat min setengah. Nah, dari sini kita bisa jawab bahwa nilai M-nya itu pangkat X. X itu min setengah ya, ini adalah X. Kemudian yang untuk nilai Y-nya, K-nya itu pangkat Y, yaitu pangkatnya setengah. Berarti kalau kita diminta memilih, berarti X-nya adalah min setengah, kemudian Y-nya adalah setengah. Maka jawabannya adalah min setengah dan setengah. Maka jawabannya B ya, itu kalau teman-teman sudah paham atau sudah mengetahui persamaan ini. Nah, sekarang bagaimana jika tidak? Kalau kita tidak tahu persamaan F sama dengan 1/2pi akar K per M, kita bisa gunakan analisis dimensi seperti ini ya. Jadi kita lihat dimensinya. Jadi F itu kan sama dengan C, M pangkat X, K pangkat Y. Nah, kita lihat dimensi F. Kita tulis dulu di sini. F sama dengan, karena C itu konstanta tak berdimensi, kita nggak perlu menulis. Kita tulisnya M-nya aja. M di sini pangkat X, kemudian K-nya pangkat Y seperti ini. F itu satuannya kan Hertz ya. F itu sama dengan Hertz. Nah, Hertz itu sama dengan 1/sekon. 1/sekon itu berarti sekon pangkat min 1 atau T pangkat min 1 ya untuk dimensi dari frekuensi. Kemudian untuk M-nya itu tentu saja dimensinya adalah M. Pangkatnya pangkat X. Dan dimensi dari K kita bisa dapatkan dari hukum Hooke ya. Hukum Hooke kita punya persamaan F itu sama dengan Kx. Nah, F itu Newton kan. Kemudian K itu kita akan cari dimensinya dikalikan X. Berarti K itu sama dengan Newton dibagi dengan X. Maaf bukan X ya. Berarti kalau dimensi berarti di sini meter atau satuannya meter dulu. Maka K itu Newton per meter. Nah, Newton itu sendiri kan kilogram. Kemudian meter, sekon pangkat min 2 dibagi dengan meter. Berarti nilai dimensi dari K itu adalah kilogram. Sekon min 1 satuannya ya, atau dimensinya itu sama dengan kilogram itu massa, itu M. Sekon itu waktu, T pangkat min 1. Berarti K di sini adalah M, T pangkat minus 1 pangkat Y, seperti itu. Nah, lalu dari sini kita bisa lakukan pengerjaan yang ruas kanan dulu. Yang ruas kirinya kita terus ulang. T pangkat min 1 sama dengan ini M pangkat X dikalikan M pangkat Y dikalikan T pangkat minus Y. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai T pangkat min 1 itu sama dengan M pangkat X plus Y, kemudian T-nya pangkat minus Y. Oh, maaf, ada kesalahan tulis ya di sini ya. Ini harusnya pangkat 2 ya, kilogram meter sekon pangkat min 2 atau per sekon kuadrat. Ini berarti pangkat minus 2. Kemudian di sini oke kita hapus dulu aja.
Di sini pangkat minus 2, di sini berarti pangkat minus 2Y. Maaf, ini jadi minus 2 dan yang ini adalah minus 2Y. Berarti yang di sini T pangkat minus 2Y. Nah, sekarang kita tinggal melihat ruas kiri dan ruas kanan. Untuk ruas kiri, kita mempunyai T pangkat min 1, yang ruas kanan kita punya T pangkat minus 2Y. Apa artinya? Artinya berarti minus 2Y itu sama dengan minus 1. Atau nilai Y-nya itu sama dengan minus 1 per minus 2 atau 1 per 2 ya. Jadi Y-nya sama dengan 1 per 2. Kita dapatkan nilai yang sama di sini, 1 per 2. Kemudian untuk nilai X-nya kita dapat dari di sini. Yang ruas kiri itu kita tidak punya variabel M atau tidak punya besaran M. Maka M yang ruas kiri adalah M pangkat 0 nih. Ada di sini M, tapi pangkatnya 0 kan. Berarti 0 yang ruas kiri sama dengan yang ruas kanan X plus Y. Padahal nilai Y-nya setengah. Jadi 0 sama dengan X plus setengah. Berarti nilai X-nya juga kita dapatkan sama dengan minus setengah ya. Sama dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Jadi Y-nya setengah, X-nya min setengah. Oke, seperti itu ya untuk pembahasan soal yang pertama. Maka jawabannya adalah B. Untuk di sini kita pilih opsi B yang ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 2, sebuah masjid sederhana menggunakan daya 450 volt ampere dengan rangkaian sebagai berikut. Oke, ini ada masjid, kemudian daya listriknya dia gunakan 450 volt ampere. Nah, di sini kita diberikan rangkaian listrik seperti ini rangkaian listriknya ya. Jadi ada ini adalah wattmeternya yang dari PLN, kemudian di sini ada MCB, ini namanya MCB, ini juga MCB dan terhubung dengan 3 buah lampu, 1 buah pengeras suara dan 1 buah pompa air ya sepertinya ini ya. Oke, kemudian ini ada analisisnya, kita lihat dulu. Oh, kita baca dulu untuk deskripsi soalnya. Rangkaian listrik tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti lampu dan stop kontak. Lampu 1 digunakan untuk penerangan di bagian ruang imam masjid. Oke, lampu 1 adalah bagian imam masjid. Lampu 2 untuk ruang utama jemaah. Dan lampu 3 digunakan untuk halaman luar ya. Kemudian stop kontak A digunakan untuk amplifier dan stop kontak B digunakan untuk pompa air. Jadi A untuk amplifier, B untuk pompa air. Dari skema pemakaian lampu tersebut dan stop kontak di masjid, analisis yang benar. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Untuk opsi yang pertama dulu ya, atau opsi A. Lampu di ruang jemaah akan menyala sama terang dengan lampu di halaman masjid. Oke, jadi kita tentukan dulu yang nomor 1 tadi apa? 1 itu imam masjid ya. Kita tulis dulu di sini biar tidak melihat lagi. 1 itu adalah bagian imam masjid. Kemudian yang kedua adalah ruang utama jamaah. Kemudian yang ketiga adalah luar ya. Untuk lampunya ada 3 ini bagian luar. Nah, kita lihat lampu di ruang jamaah akan menyala sama terang dengan lampu di halaman masjid. Luar jamaah itu nomor 3, kemudian halaman masjid, ruang jamaah itu nomor 2 dan halaman masjid nomor 3. Jadi 2 dan 3, 50 watt dan 30 watt. Tidak mungkin sama terang ya, karena dihubungkannya kan satu jalur atau seri ya ini ya. Jadi harusnya kalau dayanya beda atau spesifikasi lampunya beda, maka nyalanya pasti berbeda. Jadi nomor A itu jelas salah ini. Ini nggak perlu kita teruskan analisanya karena udah salah dari sini. Kemudian kita cek untuk pilihan B. Lampu di ruang jamaah berarti nomor 2. Kemudian dan halaman itu nomor 3 ya, luar ini. 2 dan 3 sama-sama 50 watt akan menyala sama terang. Oke, sampai sini masih betul. Karena memiliki arus dan tegangan yang sama, oke, karena dirangkai seri dan kita asumsikan lampunya identik ya. Namun jika digunakan pada malam hari secara bersamaan, lampu akan mati. Nah, jadi kita harus hitung satu kali lagi. Di sini kita tahu bahwa tadi daya listrik yang dipakai oleh masjid ini adalah 450 volt ampere ya, atau 450 watt dayanya. Nah, maka kita hitung kalau dipakai semuanya di malam hari, berapa daya yang dibutuhkan. Jadi kita akan pakai 30 watt ditambah 50 watt ditambah 50 watt. Itu sudah 130 watt. Untuk lampunya adalah 130 watt. Kemudian bagaimana dengan pengeras suara dan pompa airnya. Jadi ada 250 dan 100 kalau kita jumlahkan jadi 350 watt. 350 watt. Maka apa yang terjadi kalau kita jumlah? Nah, totalnya kalau nyala semua adalah 480 watt ya. Padahal daya listrik yang provided atau yang tersedia adalah 450 watt dan ini lebih besar daripada daya listrik yang ada. Maka istilahnya ya adalah arusnya atau
MCB-nya ya, kita kenal MCB-nya itu yang bisa kita matikan atau bisa kita hidupkan itu akan istilahnya dan jeglek atau dia akan membalikkan MCB-nya karena terlalu besar daya yang harus disuplai. Berarti yang ini jelas salah ya. Oh, ini betul ya karena dia akan mati lampunya, maaf. Jadi akan mati. Kenapa? Karena MCB-nya di sini akan putus. Nah, kalau MCB-nya putus berarti nggak ada arus mengalir. Dia akan membalik arah ke atas ya. Jadi untuk opsi yang B itu sementara ini masih betul ya, opsi B itu masih betul. Jadi kita simpan dulu jawaban B ini betul juga. Harusnya C dan D itu pasti salah. Kita lihat untuk yang C. Lampu di halaman akan menyala lebih terang walaupun arus listriknya sama besar. Lihat halaman itu nomor 3. Kemudian dibandingkan dengan yang lainnya 55 dan 25. Oke, ini sampai sini masih betul juga. Namun, jika digunakan pada malam hari secara bersamaan, lampu akan mati. Kita lihat sama analisanya, apakah daya listrik yang harus dipakai itu lebih besar. Kita lihat, jadi ada 25 ditambah 55, atau ini aja, 25 kita tambahkan 75 jadi 100, 155. Jadi lampunya ada 155 watt. Kemudian bagaimana dengan ini? Dengan pompa air dan pengeras suaranya 190 ditambah 110. Jadi ini 200 jadi 300 ya. 300 watt. 300 watt berarti di sini kalau kita totalkan ada 455 watt. Nah, kalau 455 watt mestinya juga ini betul ya karena lebih besar daripada 450 watt. Jadi sebenarnya opsi C ini juga betul ya, agak aneh ya karena ada dua yang betul, tapi nanti coba kita lihat analisa yang lebih rinci lagi. Kita scan dulu untuk semua jawabannya. Kita lihat dulu jawaban yang D. Lampu di ruang imam dan akan menyala sama terang dengan lampu di halaman. Imam dan halaman. Imam itu nomor 1, halaman nomor 25. Oke, betul. Halaman nomor 3, maaf ya. Jadi sama-sama 25 watt. Jadi masih betul karena arus listrik dan daya lampu di kedua tempat sama. Oke. Namun lampu akan mati jika digunakan di malam hari secara bersamaan karena daya pengeras suara terlalu besar. Oke, kita cek dengan cara yang sama tadi. Untuk lampunya totalnya ada 25 tambah 25 itu 50 tambah 35. Jadi ada 85 watt untuk lampu. Sekarang bagaimana untuk speakernya, ada 220 ditambah 140 dengan pompa airnya. Jadi kita punya 360. 85 ditambah 360. Maka kalau kita jumlahkan ini 5, ini 4, ini 4 ya. 445 watt. Nah, jadi ini masih tersedia ya, masih provided ya. Jadi 445 watt, tersedianya 450 watt. Berarti ini masih bisa menyala dan dia bilang di sini pada malam hari lampu akan mati. Jadi salah kan? Karena dia harusnya masih bisa menyala. Maka pilihan yang D itu pasti salah. Nah, sekarang kita tinggal lihat antara B sama C. Kalau kita lihat di sini mungkin ya PLN atau penyedia layanan listrik itu punya toleransi. Kalau kita lihat besarnya di sini untuk opsi jawaban yang B itu kan dia harus mampu menyediakan 480 watt, sedangkan yang C itu 455 watt. Nah, kalau kita lihat selisihnya itu kan sangat jauh ya. Dan 480 watt ke 450 watt itu sangat jauh, hampir 30 watt sendiri. Tapi kalau di sini adalah 5 watt. Nah, mungkin karena ada toleransi, maka yang ini masih bisa menyala. Kalau kita lihat nilai eksaknya itu kan harusnya nggak bisa menyala, tetapi ada toleransi yang mungkin diberikan oleh PLN. Jadi untuk yang 455 watt ini masih memungkinkan daya PLN itu masih bisa mengangkat alat-alat yang ada di sana dengan adanya toleransi. Dan alat pun kan juga seperti itu ya. Misalkan kita punya pompa air atau punya speaker, itu kan yang tertulis kan daya maksimumnya. Jadi yang besar itu memang di angkatannya. Kalau sudah jalan maka dia akan ke daya rata-ratanya. Jadi pasti lebih bawah atau lebih kecil daripada daya maksimumnya. Jadi misalkan nih, di sini kita punya 110 watt. Itu adalah yang dipakai pada saat alat itu baru pertama kali dinyalakan. Kalau misalkan dia sudah jalan, dayanya pasti di bawah 110 watt. Artinya kita masih bisa memberikan toleransi. Jadi untuk jawaban yang C semestinya nggak bisa, tapi karena ada toleransi, mungkin ini masih bisa menyala. Jadi kalau misalkan dia bilang mati, kita bisa asumsikan yang jawaban ini kurang tepat karena masih terlalu dekat dengan daya yang tersedia. Jadi masih ada kemungkinan menyala. Tetapi kalau yang 450 watt itu kan sangat jomplang ya, sangat besar atau sangat tajam untuk perbedaannya. Berarti ini udah pasti mati. Maka kalau kita diminta untuk menganalisis dan jawaban mana yang paling mendekati betul, ya kita akan menjawab jawaban yang B ya. Jadi untuk seperti itu untuk analisis soal yang nomor 2. Maka jawabannya di sini
B. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Ibnu Haisam adalah ilmuwan muslim di kejayaan Islam. Di masa kejayaan Islam, karyanya yang terkenal adalah Light of Twilight Phenomena pada tahun 965 yang meneliti berkas cahaya pada benda optik. Berikut ini adalah data penelitiannya di mana S adalah jarak benda dan S aksen adalah jarak bayangan. Oke, kemudian pernyataan yang benar dari data penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Haisam adalah titik-titik. Oke, kita lihat di sini ada data, ada S dan S aksen ya. Kita tahu hubungan antara S aksen dan fokus yang dimiliki oleh benda optik, misalkan cermin atau lensa. Kita punya hubungan seperti ini ya. 1 per fokus itu sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Kemudian yang kedua, di sini kan ada mengatakan jari-jari kelengkungan juga. Jadi jari-jari kelengkungan itu kaitannya dengan fokus, di mana R itu sama dengan 2 kalinya fokus ya, sebanding. Kalau fokusnya membesar, R-nya juga akan membesar. Nah, dari data ini kita baca dulu untuk opsi jawabannya. Data penelitian A, B, C, D menunjukkan bahwa besar fokus benda optik semakin besar juga jari-jari kelengkungannya karena jarak S semakin besar. Oke, sekarang perhatikan di sini. Kita akan menggunakan analisis seperti ini. Misalkan kita punya lensa ya, ini punya lensa. Saya ambil lensa cembung atau lensa konvergen. Contohnya yang sering dipakai untuk kacamata, untuk mata penderita positif ya, penderita rabun dekat atau hipermetropi. Ini ada fokus, ini ada R ya. Nah, ini lensa ini kalau kita letakkan benda di posisi ini, dengan di posisi ini, dengan di posisi yang di sini, itu kan nilai fokus lensanya itu kan tidak ada kaitannya dengan bendanya ya. Jadi nilai fokus lensanya itu ya udah ada di lensa di sini. Tidak mungkin dia terpengaruh oleh benda. Tidak mungkin bendanya semakin jauh maka fokusnya akan membesar. Kacamata kan nggak seperti itu cara kerjanya. Ya fokus lensa itu udah fix di situ. Tinggal kita yang menyesuaikan jarak benda supaya bisa ditangkap oleh lensa tersebut supaya membentuk bayangan yang paling jelas. Jadi fokusnya tidak ada kaitannya dengan jarak bendanya. Berarti di sini untuk opsi yang A itu udah pasti salah ya. Kita tidak perlu mengecek ulang. Yang A itu jelas salah, yang B juga S aksen itu tidak ada kaitan langsung dengan fokusnya. Jadi kita tidak perlu melanjutkan analisanya ya. Jadi fokus itu sudah ada dulu, baru kita menyesuaikan jarak benda dan jarak bayangnya berdasarkan fokus itu ya. Tidak terbalik seperti itu. Nah, sekarang kita cek yang C ya. Data penelitian ABCD menunjukkan nilai perbesaran dan fokus benda semakin besar. Nah, kalau ini masih bisa dihitung ya, atau masih bisa kita analisis. Perbesaran itu M ya. M itu persamaannya adalah S aksen per S. Nah, S aksen per S. S aksen itu jarak bayangan, S itu jarak benda. Kita lihat perbesarannya 3 dibagi 2 itu 1,5, 4 dibagi 5 itu 0,8, 7 dibagi 6 itu 1, 9 dibagi 8 itu 1, jadi yang ini ada bagian yang anomali ya, yang B. Jadi yang B itu dia diperkecil. Perbesarannya tidak semakin besar tapi perbesarannya adalah diperkecil. Maka kalau dibilang di sini nilai pun menunjukkan nilai perbesaran dan fokus semakin besar, maka ini jelas salah juga ya. Kemudian data ABCD berturut-turut menunjukkan nilai perbesaran fokus semakin kecil dan jari-jari kelengkungannya karena jarak S aksen semakin besar. Nah, ini juga salah juga ya, agak rancu juga ini sebenarnya untuk soalnya ya. Jadi kalau misalkan dipaksa memilih pilihan yang paling benar atau yang mendekati benar mana. Nah, jadi kita harus kembali ke opsi A dan B karena opsi opsi C dan D itu jelas salah. Kenapa? Karena kita bisa menghitungnya ya. Yang di sini kan 3/2, kan perbesarannya 3/2 1,5. Ini 4/5. Kemudian ini 7/6. Kemudian yang di sini 8/9. Jadi yang A dengan C itu diperbesar, B dengan D itu diperkecil kan. Jadi kan seperti itu. Maka tidak semakin besar atau semakin kecil karena ada perbedaan. Nah, sekarang berarti kita harus kembali ke opsi A dan B. Mau tidak mau kita harus menghitung di sini ya. Meskipun secara kualitatif kita bisa menjawabnya seperti tadi. Oke, kita revisi dulu untuk opsi B dan C. Kita akan menghitung nilai fokusnya ya. Yang pertama, yang opsi A itu kan 1 per fokus itu sama dengan 1/2 ditambah dengan 1/3. Kita samakan penyebutnya jadi 6, jadi di sini 5 ya. 2 ditambah 3, maka fokusnya adalah 6/5. Untuk yang pertama kita punya fokus nilainya adalah 6/5. Ini adalah nilai fokusnya. Untuk yang B sama caranya, jadi 1 per fokus itu sama dengan 1/5
ditambah dengan 1/4. Kita samakan penyebutnya, ini 20, ya kan? Ini berarti 4 ditambah 5, 9. Maka fokusnya adalah 20/9. 20 dibagi 9. Oke, kemudian yang ketiga, 1 per fokus itu sama dengan 1/6 ditambah dengan 1/7. Jadi kita hitung ini jadi 42 ya, 42, 6 ditambah 7 ini 13. Jadi fokusnya adalah 42/13 untuk jawaban yang C, 42/13. Kemudian yang D, 1/9 ditambah dengan 1/8 ya. 1/9 tambah 1/8. Kita akan dapat hasilnya berarti di sini 72. 9 ditambah 8, 17 ya. Jadi fokusnya adalah 72/17. Nah, kita lihat apakah ini semakin besar atau semakin kecil. Kita akan hitung satu persatu. Untuk 6/5 itu kan nilai desimalnya adalah 1,2 ya. Sekarang kita hitung yang 20/9. 20/9 itu adalah 2,222 atau 2,2 ya. Kita ambil satu desimal. Kemudian 42 dibagi 13. 42/13 itu 3,23 atau 3,2. Dan yang terakhir 72 dibagi 17 itu sama dengan 4,2. Nah, kita lihat di sini nilai fokusnya itu semakin besar ternyata. 1,2, 2,2, 3,2, 4,2. Semakin besar ini betul, berarti ini salah ya. Maka jawabannya yang paling mendekati adalah yang A ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini kalau misalkan nilai fokusnya berbeda-beda ini, berarti ini adalah benda optik yang dipakai itu benda optik yang berbeda, bukan satu lensa, tapi ada beberapa lensa di sini ya. Jadi A, B, C, D itu lensa yang berbeda, bukan lensa yang sama. Seandainya lensanya sama, maka jarak fokusnya pasti akan sama terus ya. Jadi seperti itu. Maka revisi dari pernyataan yang pertama tadi, kalau jarak fokus tidak dipengaruhi oleh S dan S-aksen dengan catatan percobaan ini dilakukan di lensa atau alat optik yang sama. Kalau alat optiknya berbeda, ya jelas nilai fokusnya akan berbeda. Oke, itu pembahasan soal nomor 3. Oke, di pembahasan yang pertama ini kita sampai di nomor 3 dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan soal-soal selanjutnya di video-video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman yang akan mempersiapkan KSM di tahun ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.